Untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi, kami terhubung bersama jurnalis MJN Anwar Fuadi dan koresponden MJN Fajar Agastya. Kita ke Anwar Fuadi terlebih dahulu. Selamat siang Anwar, ada berapa pengungsi di lokasi pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Jason, saat ini saya masih berada di Balai Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Ini merupakan salah satu begitu dari sekian banyak lokasi pengungsian yang tersebar di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, Jason, dapat kami informasikan bahwa cuaca di sekitar tempat saya berada saat ini di Balai Desa Penanggal ini hujan, bahkan tadi sempat hujan lebat, sekarang sudah hujan dengan intensitas sedang begitu. Dan yang dikhawatirkan tentunya ketika cuaca hujan adalah adanya aliran lahar begitu ya, yang tentunya juga harus dipastikan tidak ada warga yang beraktivitas di kawasan aliran lahar tersebut. Karena memang tadi pada sekitar pukul 11.13 waktu Indonesia Barat juga kembali terdeteksi adanya awan panas guguran begitu dari Gunung Semeru. Ini yang menjadi antisipasi dan itu juga tadi yang disampaikan oleh Bupati Lumajang Thori Kulhak. Dan untuk kondisi di tempat saya berada saat ini di Desa Penanggal, memang awalnya dari data yang kami terima ada sekitar 82 kepala keluarga yang mengungsi di sini, tepatnya sejak kemarin begitu ketika status Semeru dinaikkan ke level 4 atau level awas. Namun pada hari ini tinggal beberapa pengungsi saja karena memang sebagian besar di antara mereka ada yang sudah kembali ke rumah mereka, ada juga yang kembali ke hunian tetap. Hunian tetap ini dulunya adalah hunian sementara begitu pada saat terjadi erupsi Semeru pada tahun 2021 untuk menampung warga yang terdampak begitu yang rumahnya hancur karena berada di zona merah. Sebenarnya lokasi hunian tetap ini adalah lokasi yang aman begitu dari dampak erupsi Semeru. Namun kemarin karena arah angin yang mengarah ke sana sehingga terjadi hujan abu, warga kemudian ada yang panik sehingga mereka berusaha untuk mencari tempat pengungsian, salah satunya di tempat ini. Namun kemarin Bupati menjamin bahwa lokasi huntap tersebut aman sehingga mereka sudah mulai kembali ke sana. Ada juga warga yang berada di wilayah yang sebenarnya tidak terdampak secara langsung, ini mereka sudah diperbolehkan pulang. Dan yang masih diharuskan berada di pengungsian adalah mereka yang berada di zona merah atau zona yang terdampak langsung erupsi Semeru di radius yang telah ditetapkan begitu oleh PVMBG. Dan itu yang menjadi imbauan juga, jangan sampai warga kemudian nekat untuk meninjau rumah mereka ataupun menyelamatkan barang-barang ataupun juga hewan ternak mereka karena kondisi masih sangat berbahaya. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dari BPBD Lumajang, nanti pihaknya akan melakukan menyisir begitu dan juga sweeping begitu ke sejumlah lokasi-lokasi rawan untuk memastikan sudah tidak ada lagi warga yang beraktivitas di tempat tersebut. Dan di tempat saya berdiri saat ini untuk kebutuhan logistik memang sudah tersuplai dengan baik juga dari BPBD Lumajang ataupun BPBD Jawa Timur. Bahkan tadi juga sempat ada tambahan suplai logistik karena memang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini direncanakan akan berkunjung ke tempat ini. Jadwalnya memang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, namun saat ini masih menunggu begitu kehadiran dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati, pihak BPBD dan juga sejumlah pihak terkait memang sudah berada di sini untuk menunggu kehadiran Khofifah. Khofifah nanti dijadwalkan akan menyerahkan bantuan secara simbolis, baik itu bantuan makanan, lalu kemudian perlengkapan seperti terpal dan juga perlengkapan seperti pakaian bagi para pengungsi. Tidak hanya untuk pengungsi yang bermukim di sini, tapi juga pengungsi yang berada di titik-titik lain yang ada di Kabupaten Lumajang yang terdampak erupsi Semeru. Nantinya juga Khofifah akan meninjau dapur umum karena memang untuk dapur umum di Candipuro ini dipusatkan di Desa Penanggal dan dapur umum ini akan menyuplai begitu ya sesuai dengan kebutuhan di lokasi-lokasi pengungsian. Selain memang mengandalkan bantuan dari para donatur untuk makanan. Dan untuk dapur umum sendiri kapasitasnya jika bekerja maksimal ini untuk sekali masak ini bisa memproduksi 2.000 paket makanan. 2.000 paket makanan inilah nanti yang akan disebarkan begitu kepada para pengungsi di berbagai titik. Dan nanti Gubernur Jawa Timur diagendakan juga akan berkunjung begitu ya ke salah satu daerah terdampak Jembatan Kajang Kuning. Namun kami masih belum mengetahui karena kondisinya di sini hujan semakin deras. Kita akan lihat nanti seperti apa rencana kunjungan ini. Jason. Baik, dari Anwar Fuadi kita beralih ke rekan Fajar Agastya. Fajar, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi pengungsi di tempat Anda melaporkan saat ini, Fajar? Ya, saat ini saya berada di dusun Desa Supiturang di Kecamatan Pronojiwo. Nampak di sejumlah titik-titik pengungsian masih sedikit
warga yang menginap di lokasi ini karena memang sejak pagi mereka memilih untuk kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sampah yang tersisa di tempat-tempat pengungsian. Ada sekitar 5 titik posko pengungsian di Kecamatan Pronojiwo ini diisi oleh lansia dan juga anak-anak begitu. Ya, Fajar, lalu bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan logistik di sana? Apakah sudah terdistribusi dan tercukupi? Ya, sejauh ini karena terputusnya akses Geladak Perak dan juga jalur alternatif di Curah Kobokan, aliran lahar yang biasa digunakan warga untuk melintas ke arah Pronojiwo, sejauh ini terputus. Akhirnya BPBD dan TNI dari Kabupaten Malang yang melakukan backup membantu untuk membuka posko dapur umum untuk memasok sekitar 600-an hingga 800-an pengungsi yang biasanya memadati lokasi-lokasi pengungsian di malam hari begitu. Ya, Fajar, kami juga mendapatkan informasi, tadi ada beberapa informasi yang masuk, ada warga yang mulai berangsur kembali ke rumah. Apakah di tempat Anda melaporkan saat ini terlihat atau terpantau ada warga yang perlahan pulang ke rumah mereka masing-masing? Ya, sejak pagi tadi memang terpantau banyak warga yang meninggalkan posko-posko pengungsian dengan alasan memang menjaga harta benda mereka di rumah dan juga melakukan bersih-bersih akibat material debu vulkanik yang memang turun di halaman rumah mereka dan atap-atap. Jadi sebagian besar memang memilih untuk kembali ke rumah lalu kembali ke pengungsian bila cuaca buruk seperti hujan yang saat ini sedang turun di desa Supecurang di Kecamatan Pronojiwo. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Fajar Agastya, koresponden MJN, dan sebelumnya juga ada rekan Anwar Fuadi yang melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas teman-teman.